Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala ardada وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Inna jahannama kanat mirsada littaqiina ma'aba. Demikianlah telah kita dengarkan renungan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita dengarkan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi yang membacanya. Cara selanjutnya yakni ceramah tarwih yang insya Allah akan dibawakan oleh Muhammad Farhan Al-Hafiz, tim safari dari Pondok Pesantren Al-Fatah cabang Usbuna. Kepada kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bapak-bapak mungkin kurang keras. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para alim ulama dan tokoh masyarakat dan tokoh laki-laki maupun perempuan yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak,
Sehingga apabila kita hitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama guna untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Ini satu kenikmatan yang sangat besar hadirin. Dan juga tidak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW dan keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan ini. Dan saya berdiri di sini hanya mau menyampaikan 3 pelajaran yang dapat kita ambil dalam ibadah puasa kita ini. Yang pertama, puasa ini melatih kita untuk bersabar. Maksudnya apa hadirin? Ketika kita berpuasa, kita sabar menanti saat berbuka, sabar menjauhi perkara-perkara, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal perkara yang bisa membatalkan puasa kita, seperti makan, minum, berjima dan lain-lain. Maka dalam kehidupan kita ini, bagaimana kesabaran ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun kita mencari rezeki, kita harus sabar. Beribadah pun begitu juga, kita harus sabar. Mendalami cobaan, kita harus sabar, karena apabila semua itu dilakukan dengan kesabaran, maka buah dari kesabaran itu akan lebih manis daripada madu. Dan pelajaran yang kedua dapat kita ambil ketika kita berpuasa, puasa ini melatih kita untuk ikhlas. Maksudnya apa hadirin? Ketika kita berpuasa, kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari kita mungkin sholat duha dalam keadaan lapar, haus dan dahaga, dan kita melakukan itu tanpa ada paksaan dari orang lain, tetapi kita hanya mau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita terapkan dalam diri kita ikhlas, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya, jangan agar dilihat makhluk. Mungkin kita zakat tidak niat karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi agar dilihat makhluk. Kita sholat, bagaimana agar dilihat oleh makhluk, oh ini ahli sholat. Begitu juga dengan zikir, kita berzikir bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi agar dilihat makhluk. Jangan hadirin. Bagaimana kita beribadah ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti Quran kita yang sering kita baca ketika kita sholat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta semesta alam. Hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang ketiga dapat kita ambil, yaitu puasa ini mengajarkan kita, melatih kita untuk takwa, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita hadirin. Karena apabila takwa ini tidak ada di dalam diri seorang hamba, maka hamba ini gampang untuk melakukan maksiat. Tetapi apabila takwa ini ada dalam hati manusia, hati seorang hamba, maka niscaya dia tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia sering merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana takwa ini kita tanamkan dalam diri kita, baik itu di luar Ramadan maupun dalam bulan Ramadan. Kita harus tanamkan takwa ini hadirin, maupun kita di rumah, di masjid atau di pasar mungkin kita harus tanamkan takwa ini. Karena apabila takwa ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah kita adalah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam puasa kita ini kita tingkatkan amal-amal kita. Kita tingkatkan salat sunnah kita. Mungkin sebelum bulan Ramadan salat sunnah kita hanya 2 rakaat, bagaimana kita tingkatkan 4 sampai 6 rakaat. Begitu juga mungkin sebelum bulan Ramadan kemarin kita sering melupakan membaca Al-Quran kita. Al-Quran tidak pernah dipegang. Bagaimana pada bulan Ramadan ini kita khatamkan Al-Quran minimalnya 1 kali. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Mungkin itu saja yang hanya dapat saya sampaikan, tidak panjang lebar karena saya juga masih pelajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan ceramah tarawih. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara selanjutnya yaitu pengumuman yang menurunkan buka puasa besok hari Jumat 7 Maret atau bertepatan dengan 7 Ramadan 1446 Hijriah.